Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Randi Padilah Gustama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Hasanah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya yang bertugas sebagai moderator dengan anggota Putri Maharani, Najah Silmi Safanah, dan Zara Nur Afriliani. Di sini kami akan membahas materi yang mengenai penggalian sejarah dan perumusan Pancasila. Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dengan rajanya yang bernama Mulawarman. Adapun nilai Pancasila pada masa kerajaan Kutai, yang pertama nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. Yang kedua ada nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga yaitu ada nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Yang kedua yaitu ada Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra sekitar tahun 600 sampai 1400 Masehi. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Negara Indonesia dibentuk melalui 3 fase, yaitu fase pertama zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra dengan bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit dengan bercirikan keprabun. Dan tahap ketiga adalah negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, ada nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India, dinasti Marsya. Yang ketiga, nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sebuah konsep negara kepulauan. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari wawasan Nusantara. Yang keempat, nilai sila keempat, kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Yang kelima yaitu ada nilai sila kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Ketiga, kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut dibangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Yang keempat yaitu ada Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri dari sekitar tahun 1293 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Istilah dan nilai-nilai Pancasila pada kerajaan Majapahit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, nilai sila kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Yang ketiga, nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan. Yang keempat, nilai sila keempat terdapat semacam penasehat dalam tata negara Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Yang kelima, nilai sila kelima terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya ada kerajaan-kerajaan Islam. Islam diterima dengan baik di Nusantara dan masuk secara damai. Hampir semua wilayah di Nusantara menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Sebelumnya bercorak Hindu-Buddha seperti Demak, Mataram Islam, dan lain-lain. Penjajah dan perlawanan terhadap penjajah. Perkembangan di Eropa berdampak kurang baik bagi bangsa-bangsa Timur karena menjadikannya sebagai wilayah jajahan. Ekspansi bangsa Eropa ke timur dikenal dengan istilah
3G, Gold, Glory, Gospel. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Yang pertama yaitu ada pada tahun 1817 Masehi di Maluku, perlawanan dipimpin oleh Patimura. Yang kedua ada pada tahun 1819 Masehi di Palembang dipimpin oleh Baharudin. Yang ketiga ada pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol dan lain sebagainya. Kebangkitan nasional. Rasa persatuan mulai muncul karena tokoh-tokoh terpelajar membentuk berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Setiap organisasi tersebut memiliki dasar yang disebut ideologi. Ideologi-ideologi itulah yang akan memberikan warna atau karakter terhadap ideologi Pancasila. Secara umum, ideologi yang ada pada masa ini dibedakan menjadi dua, yakni ideologi kebangsaan dan Islam. Latar belakang perbedaan ideologi itu disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Kemudian, melanjutkan studi ke barat, merekalah yang membawa paham nasionalisme kebangsaan yang cenderung liberal. Dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut akhirnya lahir pula berbagai pergerakan nasional lainnya seperti Serikat Dagang Islam atau yang biasa disingkat SDI. Yang kedua yaitu Syarikat Islam, Indis Partage, Partai Nasional Indonesia, Sumpah Pemuda, Partai Indonesia atau Pertindo, dan yang terakhir yaitu Pendidikan Nasional Indonesia. Sumpah Pemuda. Terbentuknya partai-partai serta ormas-ormas pada pergerakan nasional menjadikan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bersatu. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya bahwa pemuda Indonesia sepakat untuk satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Next, materi selanjutnya ada perumusan Pancasila, penjajahan Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Awalnya, Jepang disambut baik oleh Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan, apalagi dengan propaganda Jepang, yaitu semboyan 3A. Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Faktanya, penderitaan pada masa penjajahan Jepang lebih sangat dirasakan masyarakat Indonesia dengan adanya konsep promusa atau kerja paksa yang dikirim ke Burma membangun jalan dan lain-lain. Pengambilan paksa harta kekayaan rakyat, perbudakan, eksploitasi kekayaan alam Indonesia seperti minyak, padi, tebu, kina, jarak, dan lain-lain. Perumusan dasar negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada persidangan pertama BPUPK pada 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Untuk memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, selanjutnya disebut Badan Penyelidik Dokuritsu Zunbi Chosakai. Selanjutnya pada sidang BPUPKI 1 dan Panitia 9 pada 10 sampai 17 Juli 1945, sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni menghasilkan Pancasila, namun belum disepakati rumusan-rumusannya. Panitia 9 pada 22 Juni melahirkan Piagam Jakarta dan menyepakati rumusan-rumusan Pancasila. Selanjutnya ada sidang BPUPKI 2. Sidang ini berlangsung tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 yang menghasilkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Agenda utamanya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar terdiri dari dua tim, yaitu perumus dan perancang. Ketua Soekarno, tim ekonomi Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, pembela tanah air oleh Abi Kusno Cokro, tim pengkalus bahasa, Ketua oleh Hussein Jayadiningrat. Pada masa persidangan ini, pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Proklamasi dengan hikmat dan diawali dengan pidato.
Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi berdirinya negara Republik Indonesia. Kemerdekaan pada prinsipnya memiliki pengertian secara politik dan hukum. Secara politik berarti berakhirnya kekuasaan kolonial, secara hukum berarti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. B. Sidang PPKI. Tanggal 7 Agustus tahun 1945 dibentuk PPKI, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak ke Jepang ke Indonesia. Pemilihan anggota PPKI dilakukan oleh Masakao Terauchi atau penguasa perang tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, yaitu atau 12 wakil Jawa, 3 Sumatera, dan 2 wakil Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, dan 1 penduduk Cina. Sidang PPKI 1 pada 18 Agustus tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Nurtanus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Untuk sementara wakil presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia, adapun uraiannya sebagai beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, dan menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, pembentukan komite nasional di setiap provinsinya. 3. Sidang PPKI ketiga 22 Agustus tahun 1945. Dalam sidang PPKI 2 disepakati hasil sidang tersebut, yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pro patria dan primus patrialis. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, golongan, dan bangsa. D. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. E. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh bangsa Indonesia. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI 1 bersamaan dengan pengesahan pembukaan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengesahan Pancasila. A. Proklamasi. Memasuki bulan Agustus tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Dunia II sudah semakin lemah, terutama setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Untuk segera memerdekakan, setelah diskusi panjang bahkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, malam tanggal 16 Agustus tahun 1945 kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan. Untuk mempersiapkan
proklamasi, pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda dan telah berkumpul untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak ikut campur tentang proklamasi. Kemudian pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat hari Jumat Legi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 11.30 waktu Jepang, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Era pasca kemerdekaan, yaitu provokasi Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi hadiah dari Jepang dan Indonesia belumlah merdeka, serta belum diakui bangsa lain sebelum berhaulan liberal. Puncaknya Indonesia terpecah belah menjadi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tauri tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Draft Pancasila ketika itu adalah yang ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua prikemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDes tahun 1950 yang telah berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Naskah Pancasila yang tercantum konstitusi atau RIS tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Undang-undang yang masih sementara maka harus diganti. Pergantian Undang-Undang Dasar yang baru diupayakan melalui Pemilu 1955. Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota legislatif atau konstitusi. Dewan Konstitusi yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Konstitusi yang mulai bekerja November 1956 sampai 5 Juli 1959. Kegagalan konstitusi dalam membuat Undang-Undang Dasar yang berlaku dikritik Presiden 5 Juli 1959. Apa sih definisi momentum, diktum, konsideran, dan dasar hukum dikrit? Dikrit adalah tindakan sepihak penguasa. Momentumnya karena negara dalam keadaan bahaya. Diktumnya yaitu isi bubarkan konstitusi kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan segera bentuk MPRS dan DPAS. Selanjutnya yaitu ada Orde Lama pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode ini, kelompok yang dikecewakan terhadap kebijakan pemerintah mencoba melakukan makar, seperti DI atau TII, PRII, dan Permesta. Di dalam pemerintahan, kabinet jatuh bangun sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang sangat tajam. Yang selanjutnya yaitu Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen yang masyarakat yang timbulnya di mana-mana. Semua saksi tersebut menuntut yaitu pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur gerakan 30 SPKI, dan penurunan harga. Ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura atau 3 tuntutan rakyat sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. Karena kuatnya aksi dan tuntutan rakyat menyebabkan Presiden Soekarno tidak mampu lagi menguasai negara. Yang selanjutnya yaitu ada era reformasi. Reformasi terjadi disebabkan oleh 1 krisis moneter, 2 krisis ekonomi, 3 krisis politik. Masa reformasi mengandung makna sebagai suatu gerakan memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat.
Setelah Orde Baru berkuasa sekian lama, sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama di Asia Tenggara ketika itu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Bila teman-teman yang mau bertanya mengenai materi kami, dipersilahkan. Dan mohon maaf bila banyak perkataan yang salah. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.